Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk hari ini kita mau ngomongin tentang apa ya? Banyak sih sebenarnya pertanyaan orang-orang akhir-akhir ini terkait semua hal yang terjadi di kripto. Banyak drama, banyak kejatuhan, harga pada merah, pasar turun terus. Padahal digadang-gadang bakal ada bull market balik lagi. Dipikir udah bottom, ternyata masih belum, turun terus. Kadang kita mau serok juga di bawah, ternyata masih terjun bebas lagi. Kita pikir ada proyek bagus, ternyata scam, ternyata rug pull. Kita masuk ke exchange yang dipikir terpercaya, ternyata hancur, bangkrut. Jadi kayak semua orang mulai bertanya-tanya akhir-akhir ini, apakah kripto itu investasi bodong? Kalau misalkan kita mau lihat hari ini ada banyak hal, ada banyak data, banyak metrik, dan mungkin kita bisa kasih kalian ke perspektif nih. Seberapa percaya sih kami tentang teknologi kripto dan blockchain, dan apakah memang bener ini punya potensi bagus ke depannya? Mari kita cari tahu. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama kita lihat di CoinGecko. Untuk CoinGecko sendiri kita udah ngelihat ya, dari market cap aja total sudah turun banyak banget, drastis. Secara umum untuk market cap totalnya dari yang kemarin puncaknya hampir di 3 triliun dolar itu kita udah turun sekitar 70%-an. Tapi kalau kita ngelihat dari yang aset blue chip kayak Bitcoin dan Ethereum pun sudah turun sampai sekitar 75%-an lebih. Dan kalau kita bertanya gitu kan, untuk industri yang sudah mapan, industri yang besar, itu penurunan harga yang kayak terjadi sekali dalam beberapa generasi. Sedangkan kalau di kripto ini terjadi hanya dalam beberapa bulan. Dan kadang bikin orang takut juga kan, kalau masuk volatil banget, apakah ini bahaya, apakah ini memang investasi yang bagus, katanya punya masa depan, tapi kok beberapa bulan udah hancur aja harganya, apakah ini bodong? Dan kalau misalkan kita ngeliat dari segi harga memang sih itu benar-benar drastis, dan dengan banyaknya drama kemarin kayak adanya FTX hancur, adanya Three Arrows Capital, Terra, semua itu proyek-proyek yang tadinya besar, yang pada punya duit banyak, dan pada digadang-gadang mereka memang smart gitu kan, dan mereka punya keputusan yang bagus. Tapi ternyata akhir-akhir ini kita ngeliat dramanya malah mewabah. Dampaknya udah kelihatan, contagionnya gitu kan, sampai ya dirasakan sama beberapa proyek lain. Cuman kalau kita ngelihat ya, dari internet zamannya kemarin ada .com bubble. Kalau misalkan kalian sempat partisipasi dulu, kalian tahu kan yang namanya .com tuh kayak semua orang bener-bener bikin yang ada .com-nya. Entah namanya apa di depannya, proyeknya apa, nggak jelas. Yang penting akhirannya .com, orang-orang pada spekulasi berat-beratan. Dan itulah yang sebenarnya sedang kita lihat terjadi di kripto selama beberapa tahun terakhir. Di tengah banyaknya hype metaverse gitu kan, atau NFT, atau decentralized stablecoin, atau DeFi dengan yield farming sampai APY-nya ribuan %. Banyak banget kemarin tren-tren yang bikin orang tuh spekulasi berat-beratan padahal teknologinya masih belum matang. Dan kalau kita ngeliat internet kemarin ya, kita ngeliat metriknya internet nih. Di layar kalian tahu sendiri bubble-nya bener-bener hancur gitu kan, dan pecah. Tapi ya banyak banget yang dipikirnya waktu itu .com itu merupakan masa depan internet, kayak Webvan gitu kan, nggak sama dengan internet. Pets.com itu juga nggak sama dengan internet. Cosmo, Ethos, dan Ethos, banyaklah individual perusahaan yang kemarin menggunakan .com gagal, hancur, dan mereka bukan internet. Karena internet tetap sukses sampai sekarang. Kalian nonton video YouTube ini di internet, gitu kan, pakai internet. Dan kalau kita ngelihat dari segi .com bubble-nya doang hancur sampai minus 93%, orang-orang waktu itu udah nggak bakal menduga internet bakal bangkit lagi dan ternyata bakal diadopsi massal. Dan kalau kita ngeliat teknologi kripto dan blockchain secara umum, apa yang dia jamin, misalkan immutability, untuk mencatat record bahwa itu bisa melalui konsensus yang orang-orang percayai, bukan hanya bergantung sama satu entitas terpusat. Dan kita bisa punya duit sendiri non-kustodial. Kayak sekarang kalau misalkan kita pakai kartu ATM atau kartu bank apapun gitu kan, kita kan bergantung sama si bank untuk ngupdate data transaksi kita lah segala macam. Dan kalau misalkan mereka lagi maintenance, atau mungkin servernya lagi down, atau kadang misalkan ya nggak perlu kita sebutin namanya, ada salah satu aplikasi mobile banknya yang harus nunggu warnanya berubah dulu baru bisa kita transaksi. Kadang nunggunya bisa 5 menit atau berapa lama. Dan semua itu hal yang kita bergantung sama perusahaan terpusat. Beda dengan duit yang ada di MetaMask sekarang. Kalau misalkan kita sudah running node gitu kan, dan kita terhubung langsung dengan blockchain-nya, kita udah bisa bicara sendiri dengan semua transaksi. Dan semua hal-hal lain lah. Pokoknya kalau kalian nontonin semua video yang kami udah bikin di Republik Rupiah, kalian udah tahu banyak banget potensinya yang bagus. Jadi kita nggak bakal deep dive di situ. Cuman kita ngelihat lagi ya, berkaca pada ini. Internetnya sukses meskipun .com bubble terjadi. Penurunan harga kadang berbeda kalau kita ngeliat dari segi harga sama dari segi teknologinya seperti apa. Dan memang sih kalau misalkan kita
nontonin semua kejadian terakhir dengan yang ada FTX, orang-orang tuh makin mengecam kripto sebagai industri yang nggak jelas, sebagai aset yang bodong, nggak ada underlying asetnya. Padahal mah yang namanya underlying aset juga nggak penting gitu kan, karena semua hal itu bernilai karena orang menganggap itu bernilai. Apapun lah yang bisa kalian pikirkan, yang dipikir ada nilai intrinsiknya, itu pun merupakan konstruksi sosial. Emang karena orang percaya itu bernilai, ya udah itu punya nilainya. Kalau orang nggak ada yang mau, nggak ada yang minta, atau istilahnya dalam ekonomi nggak ada demand-nya, itu nggak berharga. Itu mau kalian jual seperti apapun juga nggak bakal ada yang mau, karena nggak ada demand-nya, nggak mau beli. Dan sekarang yang kita lihat itu banyak yang menyamakan FTX gitu kan, banyak yang menyamakan Terra, menyamakan Three Arrows Capital, Genesis, apapun lah yang sedang krisis, sedang drama saat ini dengan potensi masa depan kripto disamakan. Padahal ya ada dua pihak yang berbeda. Yang satu percaya bahwa kalau FTX scam, semua kripto scam. Tapi yang satu lagi percayanya FTX ya memang scam karena memang perusahaan terpusat yang berfokus pada profit gitu kan. Dia trader bukan developer. Artinya dia nggak membangun teknologi, dia cuma nyari untung doang. Makanya dia berpikir kalau FTX scam, ya sudah gitu kan. Ini bukan hal yang sama dengan DeFi, dengan Bitcoin, dengan Ethereum. Karena Bitcoin, Ethereum, dan DeFi yang lainnya itu mendorong visi yang desentralisasi. Bahwa kita tuh nggak percaya sama yang namanya pemerintah, regulator. Kita percaya sama konsensus global. Gimana sih yang menurut kita hal terbaik gitu kan. Dan kita percaya dengan megang duit sendiri, gak dikasih ke orang. Sama kayak sekarang saya punya duit ya di kantong sendiri kan, di dompet sendiri atau di HP. Bukan kayak dipinjemin ke orang baru ketemu di jalan ya udah dipercayain aja. Karena ya yang namanya kepercayaan gitu kan itu sulit. Gimana caranya kita tahu orang itu bisa kita percayai? Mendingan kita pegang sendiri, tanggung jawab sendiri. Kalau dompetnya hilang ya udah yang tanggung jawab kan saya sendiri. Duitnya jadi hilang, misalkan ada 50.000 hilang, ya udah nggak bisa makan, nggak bisa beli jajan. Tapi kalau misalkan kita percayain duit itu sama orang, kalau itu hilang, nah itu kan di luar dari kontrol kendali kita. Itulah kenapa kita harus membedakan dua hal ini. Kita harus membedakan hal-hal yang terpusat, hal-hal yang sebenarnya nggak selaras dengan visi kripto dan blockchain pada umumnya. Waktu itu diciptakan kenapa? Diciptakan karena kita pengen punya kendali sendiri. Semua hak, semua kendali harus balik ke kita. Mau itu duit, mau itu data, gitu kan. Sama kayak sekarang kalau data dipercayain ke tempat terpusat, siapapun yang ngehack bisa ngejual data itu sampai data-data bocor gitu kan. Data KTP bocor bisa dipakai pinjol. Tiba-tiba kita dapat tagihan padahal kita nggak pernah sign up, padahal kita nggak pernah daftar untuk pinjem utang itu, ya kan. Nah itu dia bahayanya. Kalau kuasa dibalikan ke kita yang megang data, kita yang megang duit, kita yang megang semua hal yang berbau privasi, itulah jaminan masa depan yang sedang dikerjakan. Dan memang teknologinya belum matang, sedang ada banyak hackingan, banyak peretasan. Cuman semua hal ini nanti akan lebih baik ke depannya. Karena kalau kita lihat internet sekarang, diadopsi massa itu pun mengambil puluhan tahun. Dan itu pun gak dalam semalam jadi kan. Dan kripto masih relatif muda, masih banyak banget perjalanannya ke depan untuk maju. Sekarang kita ngeliat yuk dampak positifnya dari FTX. Oke, banyak orang yang kerugian dan banyak orang yang akhirnya sekarang dari segi positifnya ya, perspektif bagusnya, itu orang-orang jadi paham bahwa visinya kembali, kita harus megang duit sendiri. Jangan dipercayakan sama perusahaan terpusat, apalagi trader pendirinya, bukan developer, gitu kan. Karena yang developer yang ngerti teknologi membangun ke depannya seperti apa. Sedangkan kalau yang cuma nyari profit doang mah kita sudah mulai was-was aja apakah dana nasabah itu dipegang dengan baik atau enggak. Nah kalau kita ngeliat arus gitu kan dana, aset-aset, sekarang dampak positifnya orang-orang pada keluar nih dari exchange. Mereka pada keluar dari centralized exchange yang terpusat dan mereka udah pada ngambil di dompet pribadi. Kalau kita ngeliat seiring waktu nih sudah mulai gitu kan BTC sama ETH yang pada ditarik gitu kan, ditarik pada keluar semua nih arusnya pada keluar. Kita bisa ngelihat mereka sudah pada bisa dibilang beberapa orang itu namanya muak dengan yang namanya perusahaan bangkrut. Kemarin ada Celsius sebelum FTX dan banyak banget yang nyangkut duitnya, akhirnya nggak bisa ditarik padahal ada yang mungkin naruh tabungan di sana. Sayang kan. Itulah kenapa orang-orang sekarang dampak positifnya ya udahlah masukin ke dompet pribadi, entah itu dompet di MetaMask kayak buat di desktop. Dompet di HP juga ada banyak yang bagus, ada Argent, ada Rainbow. Itu semua kita semua yang megang dananya, kita megang kunci privatnya. Nggak ada perusahaan lain yang megang, jadi nggak ada yang bisa akses kecuali diri kita sendiri. Nah kemarin sampai ada berita nih dari Decrypt, penjualan dompet dingin
seperti Ledger dan Trezor itu sampai melambung tinggi penjualannya. Bagus ya, jadi akhirnya orang-orang pada belajar gimana caranya pakai dompet hardware. Nah, dompet hardware ini kan fisik ya. Kalau misalkan hacker mau ngeretas, mau melakukan apapun, kecuali kita konfirmasi dengan pencet tombol secara fisik, mereka nggak bisa ngambil dana kita, nggak bisa akses, karena private key-nya disimpan di situ. Dan kalau kita nggak confirm, dia mau ngapain juga nggak bisa. Itulah kenapa paling aman kalau kita punya duit banyak, punya tabungan, entah untuk pensiun, entah untuk beli rumah, beli mobil, paling aman masukin ke dompet hardware. Karena kita megang sendiri itu. Dan kalau misalkan kalian nanya gimana kalau dompetnya hilang dong USB drive-nya, nggak masalah, karena ada seed phrase-nya itu 12 kata yang kalian simpan. Kalau 12 katanya ini kalian simpan, kalian nanti beli yang baru, itu kalian buka seed phrase yang sama, nanti semua aset, semua dana kripto bisa dipulihkan lagi, kembali restore 100%. Dan ini semua tanggung jawab pribadi. Asalkan kita safe, kita aman, kita pinter nyimpennya, nggak dipercayain ke orang-orang. Mungkin kita simpan di berangkas sendiri atau gimana, terserah kan. Kan cara kita nyimpan masing-masing berbeda. Nah, itu lebih baik. Karena kedepannya nanti kita jadi bisa terjamin kripto kita aman. Nggak ada lagi yang namanya kita nggak bisa tarik duit, nggak bisa withdraw. Itu nggak ada namanya. Itulah kenapa sekarang bagus penjualannya sampai melambung Ledger dan Trezor gara-gara FTX collapse. Nah, kalau kita ngeliat satu metrik lagi nih, terakhir metrik tentang Bitcoin gitu kan, net position ya, saldo di exchange. Saldo di segala bursa exchange, entah itu Binance, FTX, dan lain-lain, sudah mulai berkurang. Dan ini berkurangnya banyak banget guys. Kalau kita ngelihat itu per bulannya sampai 172.000, hampir 173.000 BTC. BTC ya, bukan dolar ya. 173.000 BTC per bulan keluar dari exchange. Orang-orang pada migrasi nih, udah pada ya mengurangi lah rasa kepercayaan pada satu perusahaan terpusat. Jadi dampak positifnya ada, bagus. Hampir senilai 3 miliar dolar itu sudah dipindah keluar dari exchange, jadi self custody, dipegang sendiri di dompet pribadi kita. Dan inilah yang seharusnya kita ingat, tujuan kripto pada awalnya itu seperti apa, tujuan blockchain itu dibuat itu apa. Kita megang sendiri kan. Karena kalau kita nyari yang cepat, nyari yang murah, tapi terpusat ya sama aja kayak bank-bank tradisional yang ada sekarang. Nah, terus kalau misalkan kita ngelihat pencapaian apa aja sih sekarang kripto itu kan banyak banget yang proyek-proyeknya udah gagal. Apa aja sih yang udah berhasil kita capai, itu banyak sebenarnya. Kalau kita ngelihat dari sisi the merge, kita ngelihat dari smart contract, kita ngelihat dari penerapan NFT di luar dari cuman profile picture ya, ada banyak penerapan NFT yang bagus, ada yang sudah mengaitkan aset dunia nyata, kayak real estate, properti, kayak itu ada banyak yang sudah melakukannya. Di Amerika Serikat udah banyak orang-orang yang udah namanya nggak ada lagi pakai agen-agen. Kayak komisinya kan gede banget kadang ngasih ke agen. Belum kalau kita harus percaya si agen ini jujur. Terus kayak di markupnya gede banget lah. Kita mau beli rumah padahal harganya berapa, belinya jadi berapa habis duitnya. Belum ada harga-harga retainer lah segala macam. Di Amerika udah ada yang pada pakai NFT untuk real estate, untuk properti. Jadi kalau kalian explore tuh banyak banget. Dan kami udah kasih sih beberapa episode tentang penerapan dunia nyata untuk teknologi kripto dan blockchain. Jadi kalian bisa scroll di channel YouTube kita. Ada banyak episode lain yang bisa kalian tonton. Nah, sekarang saya kasih satu contoh kecil aja. Satu contoh kecil tentang transfer gitu ya, duit. Kalau misalkan kita ngelihat ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang freelance, mungkin ada beberapa dari kalian yang punya klien luar negeri. Mungkin kalian terima duit dari mata uang kayak dolar, entah itu Amerika Serikat, dolar Australia atau segala macamnya lah. Nah, kalau kita bandingin ya, kalau di luar negeri kan saya sendiri pakai. Saya kadang pakai kalau misalkan transfer duit misalkan dari USD menjadi rupiah dari bank luar ke bank Indonesia, itu kadang saya pakainya TransferWise. Bukan kadang sih, malah seringnya pakai TransferWise. Dan memang itu biaya untuk konversinya tuh mahal banget. Kadang sampai berapa ratus ribu hanya untuk konversi duit itu. Dan kalau kita ngeliat contoh di sini ya, untuk konversi dari dolar Amerika Serikat ke yen Jepang, misalkan kita mau convert 100.000 dolar, itu sekitar berapa itu, 1,5 M, itu sebenarnya kita perlu bayar banyak banget gitu kan. Amount yang dikonvertnya itu cuma segini, dari 100.000 cuman dapat 99.400. Artinya 500 dolarnya itu cuman fee, cuman bayar fee. Sampai akhirnya kita terima di JPY-nya gitu kan, cuman jadi 13.950 ribuan lah. Uniswap, DEX yang paling populer, DeFi yang desentral di Ethereum, itu kan kita convert jumlah yang sama nih, 100.000 dolar, dapatnya dengan yen Jepang gitu kan. Ini dalam bentuk stablecoin yang backingannya yen Jepang, 13.990. Hampir bersih 14.000 yen kita dapat.
Jadi dengan rate conversi yang lebih gede, lebih mantap, terus biaya transaksinya lebih murah dan lebih instan, dan kayak ini nggak perlu kita yang namanya punya KYC, nggak perlu sama yang namanya identitas privasi kita terjaga. Siapapun bisa bikin wallet MetaMask, siapapun bisa pakai Uniswap, nggak harus punya KTP, nggak harus punya bukti dia slip gajinya berapa, bla 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 lah. Pokoknya semua yang terjadi dengan sistem keuangan tradisional tuh nggak ada. Kalian kan bisa bayangin ya, ini merupakan revolusi bagi negara-negara yang terbelakang kadang. Yang kadang beberapa warganya itu nggak punya informasi-informasi, dokumen-dokumen, entah itu akte, entah itu KTP. Kayak banyak hal tersebut yang kadang pemerintahnya tuh korupsi, kadang mereka nggak punya dokumennya, kadang dokumennya nggak sah, nggak dilegitimasi lah. Terus kalau misalkan punya pun kadang ada step-step tertentu untuk bisa jadi accredited investor, untuk bisa terlibat dengan keuangan. Intinya banyak keterbatasan. Dan di Uniswap dengan MetaMask, siapapun bisa. Yang penting punya internet, yang penting punya komputer atau HP, udah mereka bisa bikin akun sendiri, mereka bisa transaksi keuangan sendiri. Dan inilah hal yang sebenarnya sudah terbukti bahwa potensi itu gede banget untuk merevolusi dunia tempat kita tinggal bisa lebih efisien. Cuman memang ada banyak kontranya, ada banyak hal yang masih perlu dikembangkan, teknologinya masih belum matang. Jadi kalau kita ngeliat ke beberapa puluh tahun ke depan masih cerah, masih banyak banget potensi. Cuman kalau yang diliatin cuman yang beberapa minggu terjadi akhir-akhir ini, ya bisa aja kita berpikir investasi bodong. Cuman kan kadang yang diinvestasikan apa juga, ada 13.000 proyek kripto, aset kripto berbeda, dan banyak yang nggak jelas fundamentalnya gitu kan. Dan terakhir memang disebutin di sini untuk TransferWise itu nunggunya sampai harian. Saya bisa testify itu sih. Kadang kalau misalkan saya tarik hari Kamis atau Jumat, baru nyampainya Selasa atau Rabu. Jadi hampir kayak semingguan saya nunggu. Sedangkan di Uniswap cuma beberapa detik. Kadang kalau lagi lemot, ya iyalah beberapa menit. Cuman nggak ada sampai sehari. Itu sih kurang lebihnya guys. Memang kalau misalkan kita memilih ya investasi kripto yang mana yang bagus untuk masa depan, mana yang nggak bodong, kita harus mencari mana yang sustainable. Sustainable dalam artian untuk bisnisnya bagus, sehat. Mereka membangun inovasi yang bakal diadopsi orang karena improve kehidupan orang lah. Nggak bikin cuman proyek-proyek nggak jelas yang gimmick-gimmick aja. Intinya di sini dibagikan oleh Polinya, sustainability itu definisinya itu protokolnya bisa tetap online, tahan kalau lagi diserang hacker, dan bisa dipakai dalam kondisi apapun. Mau pasar lagi nge-crash, mau server lagi down atau gimana, harus selalu ada langkah-langkah desentralisasi yang tetap bisa jalan, tetap bisa online, tahan terhadap attack, dan kadang bisa dirujuk kepada ekonominya juga. Apakah bisnisnya sehat? Apakah mereka membakar duit lebih banyak daripada mereka untung? Profitable nggak? Sama aja di dunia manapun, di industri manapun, bahkan di luar kripto. Bisnis itu kalau lebih banyak ngeluarin duit daripada dapatnya, ya lama-lama bangkrut juga kan, lama-lama rugi. Kayak kalau misalkan kita punya bisnis, kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus tahu arus kasnya gimana biar caranya positif. Dan ada banyak banget, saya bilang malah mayoritas dari proyek-proyek kripto yang ada sekarang itu nggak sehat bisnisnya. Dan kadang kita spekulasinya ke sana, terus nyalahin kriptonya, dibilang investasi bodong. Padahal kadang cuman kitanya aja yang nggak riset mandiri, apakah bisnisnya bagus atau enggak. Untuk blockchain gitu kan, ada banyak metrik yang sudah kami bagikan di channel YouTube. Kita harus lihat dari segi ekonomi, apakah sehat, dari segi teknis, apakah bagus teknologinya, dari segi sosial, apakah komunitasnya itu niat untuk membangun ini menjadi lebih baik, atau cuman komunitasnya di akun-akun Telegram isinya to the moon. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, semua hal ini harus kita perhatikan untuk sustainability. Bahkan sampai Polinya bagikan ada checklistnya. Nanti di lain waktu mungkin bisa kita bagikan beberapa lebih mendetil lagi. Intinya guys, kalau misalkan kita lihat ya, kayak contoh aja nih, Bitcoin itu kan sekarang udah 50% dari alamat yang megang Bitcoin itu rugi gara-gara harganya turun. Nah, kalau misalkan pasar lagi nge-crash, harga lagi turun, gimana caranya bisnis itu bisa tetap bertahan? Kayak sekarang yang namanya Bitcoin ya bisnisnya ya operator mining gitu kan. Banyak miners yang sekarang lagi tenggelam gitu kan, lagi berdarah-darah portonya. Dan kalau misalkan miner ini nggak untung dari harga Bitcoin yang hancur, mereka berhenti mining, artinya semakin kecil hash rate-nya, semakin kecil orang yang mengamankan jaringan Bitcoin. Dan semakin sedikit orang mengamankan jaringan, semakin terpusat jadinya. Dan semakin terpusat itu jadi semakin rentan keamanan sistemnya.
Jadi semua ini berkaitan, ekonomi, sosial, teknis, semuanya harus dilihat apakah proyek kripto itu sustainable atau enggak. Dan dari yang saya tahu sejauh ini cuma ada hitungan jari yang bisa dibilang itu sustainable. Paling kurang dari 10 yang sudah saya riset sejauh ini yang benar-benar sustainable untuk masa depan. Dan itu semua banyak yang kami bagikan dan banyak banget cara-cara risetnya udah kami tunjukin, tutorialnya udah banyak di channel YouTube kita. Kalian bisa scroll itu cara-caranya, riset, cara Dior. Dan memang saya setuju dengan yang namanya token terminal. Token terminal tuh benar-benar mengutamakan analisis fundamental, bukan tarik garis ngelihat harganya ke depan kayak gimana. Dan karena itu yang bakal bikin kita jadi nggak perhatian pada proyeknya, apakah bagus apa enggak, apakah sehat apa enggak. Kalau fundamental kita jadi tahu dari dalam di balik layarnya itu kayak apa. Dan ada banyak yang bisa kita lihat, model bisnis lah, dari datanya, apakah itu marketplace yang dipakai itu untuk NFT atau DeFi, apakah itu tertarik bagi para institusi atau hanya investor retail kecil doang yang pakai. Karena kan jenis uangnya jadi beda, yang satu bisa bikin market cap gede, yang satu enggak. Terus kalau misalkan kita ngelihat trader fee-nya seperti apa, sistemnya seperti apa, revenue-nya sumbernya dari mana, penghasilan, pendapatan. Dan kalau mereka ngeluarin insentif, apakah insentifnya terus-terusan? Kalau ada perusahaan modal ventura atau visi yang terlibat, apakah mereka visi yang bagus atau enggak, atau yang cuma nyari profit kemudian ngedump ke para investor retail. Itu semua perlu diperhatikan. Sudah banyak yang kami bagikan, dan kalau kalian gabung jadi member ERA itu sebenarnya ada bagian khusus di dashboard kita namanya link berguna di perpustakaan. Kami bagikan mendetail platformnya apa aja yang dipakai, cara analisis proyek, cara kita lihat portofolio dan proyek yang saya pantau secara pribadi itu apa, status layer 2 Ethereum gimana, analisis jadwal unlock token gitu kan, apakah akan dumping, pendanaan kripto, apa itu MVV, banyak banget pokoknya sumber yang bisa kalian pelajari kalau mau lebih mendalam di dashboard member RR. Informasinya ada di deskripsi di bawah. Kalau kalian suka jangan lupa kasih jempolnya dan jangan lupa subscribe juga ke channel YouTube kita biar gak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya guys. Cheers. Halo semuanya. Jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.